baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Jadi visi ini adalah cita-cita kita, impian kita ke depannya, kita akan membawa SD kita ini kemana, seperti itu. Itu merupakan arti dari visi. Nah sekarang kalau misi, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang bisa memahami visi itu apa? Monggo. Nah, visi. Kenapa, Bu Faiza? Cara untuk mewujudkan visi. Misi itu adalah cara untuk mewujudkan visi. Jadi misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan sekarang untuk mencapai visi di masa depan. Jadi misi ini menggambarkan tindakan, strategi dan juga pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi benar, kalau tadi visi itu adalah mimpi kita, cita-cita kita, maka misi itu adalah cara kita untuk mewujudkan itu bagaimana. Ini merupakan pengertian dari misi. Nah, hari ini kalau saya mau tanya dari Bapak Ibu, apakah hafal semua dengan visi dan misi SD Kalirejo? Saya sudah hafal. Nah, mungkin banyak yang lupa ya, karena mungkin kita membahasnya hanya sekilas-sekilas saja. Nah, kali ini kita akan membahas visi dan misi SD itu lebih detail. Untuk apa? Agar nanti kita itu punya mimpi yang sama. Kalau punya mimpi yang sama, nanti pun kita juga akan bersepakat bagaimana cara mewujudkan mimpi tersebut. Jadi kita harus berkolaborasi bersama-sama untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi tersebut. Jadi mimpi ternyata tidak harus tidur. Jadi mimpi itu nggak harus tidur dulu. Dengan visi pun ternyata kita juga diminta untuk punya impian, punya cita-cita. Nah, visi dari SD Kalirejo ini Bapak Ibu terwujudnya pelajar Pancasila yang berwibawa. Jadi nanti di tahun ini kita akan bermimpi punya murid-murid ya punya wawasan pelajar Pancasila, punya profil pelajar Pancasila dalam dirinya, dan juga murid yang berwibawa. Namun Bapak Ibu, berwibawa ini masih punya kepanjangan lagi. Nah ini sudah mungkin visi dari SD Kalirejo berwibawa itu dari beberapa tahun yang lalu tidak berganti. Masih mudah bikin singkatan sekitar berwibawa. Kira-kira, nah berwibawa itu artinya yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, E-nya itu ada efektif. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Terus selanjutnya ada inovatif, terus berbudaya dan aktif. Nah ini visinya kita. Selain 6 profil pelajar Pancasila, kita pun juga punya mimpi untuk bisa membawa anak-anak kita ke dalam ini, beriman, inovatif, berbudaya dan juga aktif. Nah, kita akan menuju untuk visi yang pertama, Nah, yang pertama kita punya mimpi, punya visi mewujudkan anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, ini profil peserta didik ini nanti sesuai dengan elemen pelajar Pancasila, yaitu yang pertama yaitu sama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Terus yang kedua yaitu efektif. Efektif yang dimaksud di dalam visi kita di sini adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mudah, menyenangkan dan juga ini ramah anak. Nah, dari dua ini dulu Bapak Ibu. Sekarang dari dengan semua ini untuk mewujudkan tadi anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila yang pertama yang beriman dan bertakwa. Kira-kira yang bisa kita lakukan apa? Monggo, untuk mewujudkan visi kita yang pertama tadi kan anak-anak beriman dan bertakwa. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk Bu Rini
adanya kegiatan religius di sekolah. Salah satunya adalah dengan tahfiz, mengaji setiap pagi, hafalan surat pendek setiap pagi, dan sholat duha di setiap Senin dan Minggu. Nah, itu salah satu cara kita untuk mewujudkan visi pertama kita, yaitu beriman dan bertakwa. Yang kedua, ada visi empaktif ini, penyelenggaraan pembelajaran yang mudah, menyenangkan dan berpihak atau ramah pada anak. Bagaimana cara kita mewujudkannya? Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan? Dari Budian? Mungkin bisa dengan misal materi yang agak susah seperti yang kelas 4 terkait dengan misal makanan daerah, pakaian daerah atau sejenisnya. Biasanya saya lakukan dengan cara menghafalkannya dengan lagu. Nah, dibuat lagu agar anak kalau menghafalkan lebih mudah seperti itu. Ya, menghafalkan lebih mudah dengan lagu. Ada lagi yang bisa menerjemahkan dari visi empaktif itu? Dari Budian? Salah satunya yaitu dengan mengadakan buku-buku yang sesuai dengan usia anak. Mengadakan buku-buku yang sesuai dengan usia anak itu merupakan salah satu strategi kita untuk mewujudkan visi kita. Selanjutnya yaitu inovatif. Jadi tadi selain beriman bertakwa, kita menciptakan pembelajaran yang efektif, kita juga pengen anak-anak kita itu inovatif. Nah, ini masuk dalam elemen profil peserta didik Pancasila, yaitu mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, bagaimana cara kita membuat anak-anak yang inovatif itu? Wow, ada yang bisa menyampaikan? Ya, inovatif nanti kan anak-anak juga diminta untuk bisa mandiri, bisa kreatif, dan juga bernalar kritis. Dari Pak Sahar? Ya, menurut saya untuk yang inovatif, kita untuk proyek Pancasila itu blueprint ya. Nah, itu kan bisa kita mengadakan atau membuat karya dalam bentuk yang inovatif. Mungkin bisa membuat karya dengan yang inovatif, ya, itu sesuai dengan kreativitas dari peserta didik kita. Selanjutnya, kita juga punya mimpi untuk menjadikan peserta didik kita berbudaya. Nah ini berbudaya ini nanti masuknya dalam profil pelajar Pancasila kemandirian. Ini mungkin salah satunya dengan mengikuti anak-anak punya belajar tarian dan lain sebagainya, itu juga salah satu mewujudkan visi kita. Nah, selanjutnya ini aktif, yaitu elemennya di sini ada beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah mungkin dari Bapak Ibu ada strategi untuk menjadikan anak-anak kita aktif di dalam kelas, karena mungkin di dalam kelas ada anak-anak yang cenderung diam, pasif, itu mungkin semoga dari Bapak dan Ibu dan diskusi kelompok, dengan diskusi kelompok boleh sosialisasi tanya jawab, dengan diskusi kelompok, dengan tanya jawab. Nah itu mungkin di dalam kelas bisa kita lakukan untuk melatih keaktifan dari peserta didik. Nah sekarang dari visi ini nanti kita jabarkan ke misi, yaitu cara bagaimana kita bisa mewujudkan visi kita. Nah yang pertama, ini yang sudah dituliskan, ini yang pertama yaitu membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin, dan 5S, senyum, salam, sapa, santun, dan sopan pada peserta didik. Terus yang kedua, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya, menghasilkan gagasan yang orisinal. Selanjutnya, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Nah, selanjutnya di sini misi kita yaitu mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis POTS dan membangun 6 kemampuan literasi dasar. Nah, ini ya, jadi kita juga punya misi untuk membangun literasi dasar yang meliputi literasi baca tulis,
literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya kewarganegaraan, dan literasi finansial. Jadi di dalam visi ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa SD kita itu tidak hanya pengen menerapkan literasi, ibaratnya hanya membaca buku saja, tapi di sini masih ada literasi digital. Dengan kita bisa memanfaatkan produk yang ada, kita bisa menerapkan literasi finansial. Mungkin kalau kemarin kita sudah sempat melakukan kegiatan market day, itu juga mungkin salah satu cara untuk melatih literasi finansial dari peserta didik. Ada literasi sains, literasi numerasi, kewarganegaraan, dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kita tambahkan di dalam pelajaran kita dalam keseharian anak-anak. Nah, selanjutnya memfasilitasi terlakoninya capaian kompetisi minimal tingkat SD oleh peserta didik melalui matrikulasi, pemantauan perkembangan belajar, dengan rapor, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan, pendampingan, pengembangan, dan kerjasama dari orang tua. Namun Bapak Ibu, dari beberapa misi ini, kira-kira dari SD kita sudah melaksanakan atau belum? Dan yang kurang apa? Bisa seperti itu, mohon. Nah, ini sudah ada beberapa misi ya. Tadi untuk pengembangan dan kerjasama orang tua juga insya Allah kita artinya sudah berjalan dengan rutin. Pemantauan perkembangan belajar juga dengan rapor. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika kemarin semester atau penilaian sumatif tengah semester juga bisa melaporkan kepada orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Pendampingan, kerjasama itu kayaknya insya Allah sudah banyak yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, ini misi kita yang terakhir Bapak Ibu, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara maksimal, menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, ini yang mungkin masih perlu kita maksimalkan untuk memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Di pembelajaran mungkin kita bisa memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar kita, memanfaatkan mungkin nanti ada tanah kosong bisa kita manfaatkan untuk belajar dan sebagainya seperti itu. Okay? Nah, ini beberapa visi dan misi yang akan kita lakukan, yang akan kita capai dan kita impikan yang akan datang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membagikan post-it ini. Nanti jika Bapak Ibu saya minta untuk menuliskan tantangan apa yang kita hadapi dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah kita susun ini. Nanti setiap Bapak Ibu dapat lagi. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menuliskan tantangan apa yang kita hadapi untuk mewujudkan visi yang sudah kita tuliskan. Nanti setelah Bapak Ibu menuliskan tantangan yang kita hadapi, boleh ditempelkan di file yang sudah saya sediakan di depan. Itu nggih. Apa rebutan Ibu?
paling ganteng sendiri bisa membantu saya untuk membagikan beberapa tantangan yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu di sini. Monggo. Saya akan membacakan yang pertama sarana prasarana yang mendukung, kedua keterlibatan orang tua wali. Ini guys, dari ada yang berusaha sarana prasarana dan keterlibatan orang tua wali. Selanjutnya tantangan yang dihadapi pada misi yang kita lakukan, khususnya pada perbedaan setiap karakter peserta didik dan perbedaan setiap anak kemampuan dalam belajar yang mungkin membutuhkan kerja keras lagi untuk mewujudkan misi, terutama pada literasi baca dan tulis. Selanjutnya keteladanan dalam literasi membaca dan numerasi. Yang kedua, pembiasaan untuk jujur dan santun di sekolah. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi, satu, terkait sumber pembelajaran yang ada, saya belum maksimal dalam penggunaan sumber belajar. Kedua, karakter peserta didik yang beragam. Tiga, fasilitas yang ada. Selanjutnya, satu, masalah anggaran biaya. Dua, kerjasama dengan orang tua wali murid karena waktu yang dibutuhkan bagi wali murid, karena wali murid juga mempunyai kepentingan dan kebutuhan. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang mencukupi, kemudian membutuhkan rasa kreativitas, menumbuhkan rasa kreativitas peserta didik. Selanjutnya, membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab di setiap tugas yang diberikan. Kemudian selanjutnya, masih ada siswa yang belum lancar membaca. Siswa masih kesulitan dalam memahami pembelajaran yang berbasis SWOT. Selanjutnya, ini yang terakhir, kurangnya siswa dalam menjalankan kegiatan literasi, sehingga anak kurang paham dalam memahami materi. Memahami materi. Terima kasih Pak. Satu tangan dulu. Nanti biar kita terusnya tambah semangat. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba teguh semangat. Teguh semangat. Selama ini dalam mewujudkan visi dan misi. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Itu juga terkait dengan biaya di situ, Terus tantangan yang kedua tentang murid-murid kita, gitu. Tadi yang banyak belum bisa membaca, kurang literasinya, mungkin dari karakter dan akhlaknya. Terus yang ketiga, kalau saya rangkum di situ ada hubungan dari pihak sekolah dan orang tua. Itu ternyata yang bisa menjadi dasar kita. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk sarana dan prasarana, kita coba untuk berpikirnya berbasis aset. Jadi jangan berpikirnya berbasis kekurangan seperti itu, Jadi nanti kita sama-sama belajar seperti itu. Karena mungkin di balik kekurangannya prasarana dan prasarana dari sekolah kita ada berbagai kelebihan yang mungkin belum bisa kita munculkan, gitu. Kayak misalkan di antara sekolah yang lain hanya kita yang punya sungai di tengah-tengah kita. Itu mungkin nanti bisa dijadikan sebuah aset untuk bisa meningkatkan dari segi pembiayaan, atau mungkin kita juga punya kolam yang ada di sebelah sana. Itu pun juga mungkin belum maksimal sekali untuk kita manfaatkan. Nanti kita nah, mungkin nanti bisa kita kembali lagi untuk aset-aset yang bisa
di dana pos tidak mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, tapi alhamdulillah hari ini kita juga sudah punya koperasi yang mungkin bisa membantu anak-anak juga punya infak Jumat yang mungkin bisa membantu untuk kegiatan siswa. Itu juga mungkin salah satu aset dari kita untuk dari segi pembiayaan selain dari dana pos seperti itu. Nah, ini untuk anak-anak dan juga nanti untuk tantangan yang dari dari orang tua dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menuliskan lagi. Kalau tadi tantangannya, sekarang coba kita diskusikan kembali strategi atau langkah apa yang akan kita lakukan dalam mewujudkan visi tersebut setelah kita melihat tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan monggo mungkin dari Bapak Ibu mempunyai ide atau gagasan lain untuk sekolah kita. Nah, saya juga persilahkan. Nah, nanti kadang-kadang kan ini kok jadi ngomong akan langsung kadang tidak sampai atau nanti mungkin bagaimana. Nah, monggo sekarang jangan tuliskan dulu strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi tersebut setelah kita melihat tantangan-tantangan yang ada di sekolah kita. Ini strategi secara umum, khusus yang sesuai tadi kita nulis. Ya, secara umum betul. Bapak Ibu sudah, kalau sudah monggo bisa satu persatu untuk menempelkan strategi yang jenengan ingin tuliskan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita di dalam papan yang sudah saya sediakan. Kita sudah sampai di strategi untuk mewujudkan visi dan misi. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dengan tuliskan. Ini yang pertama, pembelajaran tentang wirausaha yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Contoh pengolahan budaya ikan, membuat kerajinan yang terjual dengan daur penting. Nah, sama strateginya yang dengan tuliskan. Terus yang kedua, mengaktifkan komunikasi dengan wali murid terkait kondisi sekolah dan kebutuhan siswa di sekolah bisa dimulai dari masing-masing guru kelas, menggali dan mematangkan mahasiswa dengan sarana belajar siswa, membuat kesepakatan kelas agar peserta didik mampu menjalankan secara tanggung jawab dan melatih kedisiplinan dengan membuat kesepakatan kelas. Guru memaksimalkan alat perangkat atau media pembelajaran secara maksimal. Kita sudah punya media pembelajaran yang banyak di perpustakaan monggo, ini perhatiannya dimanfaatkan. Menumbuhkan rasa kreativitas dengan membuat semacam produk. Terus di sini ada memanfaatkan sekolah secara maksimal. Untuk anak yang kurang lancar literasinya, guru meluangkan waktu untuk mengajar membaca atau terus membaca, kerjasama dengan wali di rumah untuk membimbing di sekolah. Ibu, strateginya membiasakan sholat 5 waktu sebagai bentuk visi mewujudkan beriman dan bertakwa. Literasi yang dikembangkan
lagi agar bisa berlatih secara lebih maksimal, mengembangkan potensi guru dalam melakukan pembelajaran agar terwujudnya pembelajaran yang inovatif, membuat grup paguyuban bersama wali murid, membuat jadwal kegiatan di awal semester, membiasakan jam pelayanan dan pembimbingan pada siswa yang membutuhkan. Jadi, setiap hari Selasa diadakan kegiatan membaca kurang lebih 30 menit. Ini ada yang usul kegiatan membaca 30 menit di hari Selasa. Terus mengadakan kebiasaan setiap pagi anak mengucapkan salam dan berjabat tangan pada guru piket di gerbang. Ada guru piket di gerbang ini. Terus strateginya ini ada yang usul ya, membuat pojok baca yang nantinya anak bisa melatih untuk membaca dan menulis jurnal membaca sehingga akan meningkat kemampuan membaca, memberikan pertanyaan pemantik agar bisa memahami pembelajaran notes, memanfaatkan nilai sekolah sebagai sumber baca. Nah, dari jenengan semua, kira-kira ini usul-usul di sini yang disetujui mana saja? Kalau sudah kita sepakati bersama, dan itu sudah menjadi peraturan di dalam sekolah, itu ya. Monggo dari jenengan yang tadi dibacakan itu komentarnya bagaimana? Ini yang mungkin diulas dari satu-satu lagi, dari satu terus gimana kita yang dari satu aja. Di sini pembelajaran tentang wirausaha dengan pengolahan ikan, membuat kerajinan yang bernilai jual dari daun kering. Ini pripun? Berarti itu masuk dalam program P5 kita juga bisa deh. Ini berarti menggunakan program P5. Terus mengaktifkan komunikasi dengan wali murid. Nah ini di grup dengan di grup ibaratnya sering-sering digunakan untuk berkomunikasi, ibaratnya orang untuk ngirim apa gitu? Kata mutiara. tapi Bu, di grup itu gurunya sudah aktif. Gitu dong. Paling murid semua. Yang penting kita sudah berusaha. Berarti kami memanfaatkan grup kelas. Bisa deh, ruang kelas. Terus berarti untuk POMG berarti di sini tetap dijalankan. Kita sudah menjadi seperti itu. Nah ini memaksimalkan alat peraga yang ada di sekolah. Kita sudah punya alat peraga banyak. Mau literasi digital ada Chromebook, monggo berarti mulai dimanfaatkan. Nanti untuk apa bagaimananya? Dengan nanti ibaratnya sama-sama belajar lagi, gitu ya. Di sini toh. Terus selanjutnya di sini sama ya, guru meluangkan waktu untuk mempelajari les atau membaca ini. Terus TPI suatu waktu literasi juga. Terus mewujudkan belajar yang inovatif tadi dia mungkin yang memanfaatkan alat-alat yang ada. Terus ini juga membuat jadwal kegiatan di awal semester. Jadi pembahasan ini bener itu. Ada apa? Semester, monggo bisa saya mengatakan di awal semester kita buat agenda-agenda yang menarik untuk siswa kan itu nggak kepikiran. Terus nih diadakan kegiatan membaca 30 menit. Nah ini kalau kemarin yang sudah saya rancang dan saya bawa ke TP Jakarta itu namanya Kaca Berkarjo, Kamis membaca. Nah mungkin itu kalau jenengan memang setuju, nanti yang hari Selasa kita nanti hari Kamis, nanti setiap Kamis yang ibaratnya untuk ngaji mungkin nanti bisa anak-anak membaca bersama-sama seperti itu. Untuk konsepnya seperti apa nanti bisa kita rembuk agar tidak monoton seperti itu gitu. Mungkin bisa dengan strategi yang lain. Nah ini ya, ini terus hanya mengadakan kebiasaan pagi mengucapkan salam dan berjabat tangan pada guru pikir di gerbang. Nah ini nah monggo pripun ini. Nah nanti mungkin
Ini dimulai aja mungkin mungkin kalau yang menjaga koperasi dari guru kelas tunggal gitu. Mungkin yang Senin yang gak masalah mulai dari guru kelas 5. Itu misalnya 4 biar lebih ramai. angin monggo jenengan pripun. Selain yang menjaga semuanya di depan. Kecuali yang tidak ada tugas monggo kita sepakati pripun. Mungkin sambil ngecek bajunya siswa gitu, kadang ada yang nggak masuk dimasukkan dan sebagainya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terus memberikan pernyataan pemantik, memaparkan lima sudah. Nah ini terkait dengan literasi tadi sudah ada Nah itu mungkin nanti ini sebagai strategi kita untuk mewujudkan visi dan misi kita. Kalau kita di SD itu kan satu keluarga Bapak Ibu, ketika kita punya satu mimpi, punya satu cita-cita, satu tujuan, itu akan lebih mudah untuk mencapainya. Ibaratnya nanti saya pengennya ke kanan, dengan pengennya ke kiri, nah itu kan nanti nggak akan bertemu. Tapi hari ini ketika kita sudah membahas visi dan misi ini, maka kita telah sepakat bahwa kita punya tujuan yang sama seperti itu. Kalau di kelas tadi pasal siapa di situ yang menuliskan ada kesepakatan kelas. Nah hari ini pun kita juga sudah membuat kesepakatan di sekolah kita. Ini juga berasal dari ide-idenya dengan semua, yaitu merupakan strategi untuk mewujudkan visi dan misi. Dan yang terpenting di sini adalah konsistensi. Karena itu yang mungkin sulit untuk kita laksanakan. Mungkin ketika saya lupa, jenengan bisa mengingatkan. Ketika nanti ada yang lupa, jadi kita saling mengingatkan untuk sama-sama. Ternyata kita punya visi yang besar loh di situ. Kita punya amanah yang besar untuk mendidik anak-anak kita yang ber-50 ini merupakan amanah dari orang tua, dari Allah yang besar dititipkan pada kita untuk dididik. Nah semoga kita pun bisa menjadi orang-orang yang amanah seperti itu. Tadi saling mengingatkan seperti itu, karena saya yakin tidak ada dari kita semua yang ibaratnya sempurna, masih ada yang salah. Kita saling mengingatkan seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk mengakhiri, nah sebelum saya akhiri dulu, di grup itu sudah ada Padlet. Nanti kita akan sama-sama merefleksi kegiatan kita hari ini. Monggo, jenengan yang sudah membawa HP, silahkan dibuka link Padletnya. Nanti kita sama-sama mengisi refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Seperti itu, Caranya di sini ditambah. Ya, kalau untuk mengisi nanti di paling pojok, jadi kanan Nah itu kan saya sudah berikan dua pertanyaan. Jenengan ditambahkan di kanan itu. Nanti ada subjek, silahkan dituliskan namanya jenengan. Terus dituliskan jawaban dari dua pertanyaan yang saya berikan. Oh tambah ini. Tambah itu tambah plus. Oh, iya. Itu Dua ini. Nggih. Langsung jawab kan gitu. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah bisa mengisi tadi semua ini senang
bagaimana dan memahami visi dan misi dari sekolah. Jadi bisa membuat strategi yang harus kami untuk mencapai visi dan misi. Jawabkan tantangan yang dihadapi dan buat strategi untuk menyusun visi dan misi yang ada di SD Kalimantan. Banyak masukan. Alhamdulillah sudah dapat memberikan kritik semua di sini. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan pemaparan visi dan misi ini selanjutnya sekian. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan dengan sehingga hari ini pemaparan visi dan misi ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga nanti visi kita ke depan bisa tercapai. Semua anak-anak kita bisa menjadi pelajar Pancasila yang berwibawa tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan.